Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Selamat datang di Cak Mujib TV. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu kisah seram Uwah ya Ustadz Asma Harun 2022. Jom kita tengok videonya guys. Jangan lupa untuk bahagia. Let's go. Jangan lupa guys subscribe Ustazah Asma Harun ya. Sekolah dulu. Masa tu saya esko asrama Sekolah Menengah Muhammadiyah Lil Banat Kota Baru Kelantan. Masya jadi Allah. duduk di Aspuri. Aspuri tu asrama puteri kan. Asrama puteri jadi Aspuri. Ada tak sahabat-sahabat di sini yang sama-sama dulu belajar dekat asrama dengan saya? Ada tak? Subhanallah, Masya Allah. Pegang Allah kuat-kuat. Ya, pegang Allah kuat-kuat. Pegang Allah kuat-kuat dengan ada yang sebut kalau nak marah apa pegang Allah kuat-kuat. Maksudnya zikrullah. Zikir. Mohon doa dengan Allah. Okey. Biasa ya duduk di asrama ni. Kalau di sekolah Ma'had tu dulu, sekolah Muhammadiyah Lil Banat tu dulu tapak hospital lama. Sebab tu kalau bangunan lama tu bahagian tengah tu sebab sekarang dah banyak perubahan itu saya pergi dah hilang lah, dah tak ada dah. Tapi kalau masa zaman saya belajar 18 tahun yang lepas, Masya-Allah, sekolah Muhammadiyah Lil Banat ni dia memang unik, antik dan cantik. Sebab apa? Dia ada sekeliling macam hospital lama, bukan hospital sekarang. Macam hospital lama, dia ada bilik-bilik saya takut duduk asrama. Ya, ada yang takut. Masya Allah, memang takut. MMP Muhammadiyah Banat, dia ada bilik-bilik besar kan, bukan bilik-bilik besar, bilik jadi bilik darjah berpusing. Tengah ada taman besar, besar, ada pokok besar, ada banyak meja-meja kerusi besar, luas. God. Sebab apa? Lepas tu dia punya design, sebab dia bangunan lama, dia bangunan hospital lama, dan pintu-pintu tingkap dia besi macam hospital lama, besi-besi lama. Jadi dia antik dan dia sedikit mengerikan. Macam tu. Lepas tu asrama perempuan kan. Saya sendiri banyak mengalami gangguan mistik di asrama. Saya sendiri, pengalaman saya. Macam-macam gangguan mistik. Masya Allah, Allahu Akbar. Tengah malam, orang dah tidur. Kalau saya ceritakan ramai yang takut. Tapi pagi-pagi kan, benda tu wujud, memang dia nak ganggu kita kan. Dia nak kacau kita, nak menakutkan kita. Syaitan, jin, iblis, jin kafir yang namanya syaitan dan iblis. Cuma saya kaitan dengan ayat tu, bila berlaku histeria kan, selalu berlaku histeria. Berapa lama sekali berlaku histeria? Berapa lama sekali? Lepas tu, sebab tu pelajar asrama memang konsisten baca maksurat pagi petang, baca hizib, Masya Allah. Lepas tu, pendek cerita, ada seorang ni, bila dia kena rasuk, dia sangat pelik. Masa belajar di Ma'had kan, di asrama ni, Allah bagi, janganlah takut pula anak-anak duduk asrama. Mungkin itu zaman-zaman dulu, 18 tahun yang lepas kan. Masa tu kuat lagi gangguan. Sekarang mungkin dah kurang, ataupun mungkin dah tak ada. Tapi pada pelajar asrama ni, histeria tu perkara yang bukan nak kata biasa, tapi berlaku lah. Zaman saya tu berlaku, agak kerap. Dan kawan-kawan yang kena rasuk, yang dah biasa kena rasuk, histeria bertopik-tempit, kita pegang, baca doa. Lepas tu ustaz datang. Cuma yang ni memang saya jadi ingat sebab dia pelik. Dia macam kena rasukan ataupun badi yang disebut badi ular. Minta maaf ya saya cerita secara terbuka ni, saya pun dah tak ingat dah siapa dan sebagainya. Badi ular. Bila dia kena rasuk, dia akan berlengkar-lengkar macam ular. Dia tak bertepik-tepik macam yang lain, tapi dia memang tak sedar. Ya Allah, saya rasa macam memang pelik. Lepas tu kan, kami ni esko asrama akan pergi dekat, masuk dalam bilik kan, masuk dalam bilik. Masya Allah, dia berleka-leka tu, dia boleh turun tangan dan kaki daripada, kan asrama duduk tingkat atas, boleh tangan dengan kepala tu turun dulu macam ular, menyusup. Dia pun duduk di bawah katil. Ular kan suka tempat sejuk, duduk berlengkar. Lama duduk bawah katil, berlengkar. Lepas tu dia dalam keadaan tak sedar, dia buat pergerakan tu seperti ular. Saya rasa macam, ya Allah, kesian. Lepas tu kita pujuk, kita baca-baca. Kemudian Allah izinkan masa tu saya tahu pasal ayat ni, belajar. Mungkin adalah kan kita duduk, sebab kita esko asrama sebelum ustazah datang, warden datang, bila ada pelajar yang kena rasukan, kita usaha dulu. Lepas tu kan saya baca daripada jauh ayat ni. Saya baca daripada jauh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Saya baca jauh, maksudnya duduk jauh, saya baca jauh. Kemudian saya hembus.
saya hembus. Maksudnya orang sebelah saya pun tak dengar saya baca. Saya baca perlahan je sebab saya pun takut. Kita takut. Kita pun terkesima tengok kan kawan-kawan kita. Kita baca dia jauh je. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kita pun hembus jauh. Tapi masya-Allah masa tu dia macam keluar daripada tempat dia bersembunyi tu, dia pun tunjuk. Dia macam marah. Macam dia marah sangat. Saya pun, dan memang dia tunjuk pada saya. Dia tunjuk macam dia marah. Subhanallah, saya kata ya Allah, dia dengar ke? Masya Allah, masa tu kan saya rasa ya Allah, ayat ni memang power. Ayat ni memang kuat. Istilahnya betul. Power mungkin tak tepat. Ayat ni adalah ayat yang mana syaitan pun tak boleh dekat. Kita mau perlindungan daripada syaitan pun tak mendekat. Lepas tu datanglah ustaz kan, datang ustazah, warden, baca-baca. Lepas tu dia sedar. Biasanya orang yang kena rasuk lepas sedar dia kepenatan. Lemas, muka dia pun kita nampak lain. Kalau tak sebelum tu tenaga nak pegang menggelupur tu macam pelik tenaga sampai 4 orang pegang pun kita tak boleh nak pegang. 4 orang 5 orang pun. Padahalnya kalau ikutkan normal memang tak. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kadang-kadang gangguan itu berlaku banyak faktor lah. Kelemahan diri kita sendiri, mungkin ada perkara maksiat yang kita lakukan, dan ada juga kerana bukan sebab-sebab diri sendiri, ada kerana tempat itu keras, ada gangguan jin iblis rumah dia marah, yang dipilih mana-mana pelajar yang mana dia nak duduk, dia nak masuk dan sebagainya. Jadi itu semuanya ujian daripada Allah. Kemudian kisah yang kedua, masa saya belajar di mana? Belajar di selepas tu kan kita belajar masa tu di Kuza pun jadi esko, jadi MPP kan. Masa tu minggu orientasi tiba-tiba masa kumpul dalam dewan yang besar, pelajar masuk pun ramai kan berkumpul, ada yang seorang kena rasuk histeria. Lepas orang kena, ada pula yang kena, sampai saya rasa 6-7 orang serentak histeria. Dewan kelangkabut ketakutan semua sebab dia bertempik dalam dewan, jadi bunyi gema bertempik tu. Saya rasa pelajar yang ada pengalaman, yang siapa ada kenangan dengan saya tu, dia masih ingat. Lepas tu apa yang kita buat, pelajar yang kena rasuk ni, histeria ni, kita bawa keluar daripada dewan. Jadi dalam dewan tu dibacakan Al-Quran, dia minta bertenang supaya tak bertambah lagi. Dia macam berjangkit-jangkit tuan-puan sekalian. Betul. Suasana tu saya masih terbayang. Dah lah waktu malam kan. Lepas tu kita bawa pergi keluar. Duduk dekat luar, sana bertempik, sini bertempik, sana bertempik, sini bertempik. Lepas tu saya ni pun macam mana nak buat, yang ni baca ayat kursi macam mana ni, kelangkabut sebab malam program kan, jadi ustazah pensyarah tu tak ada. Sementara nak tunggu datang orang yang boleh rawat, mungkin ada pensyarah yang boleh rawat, boleh ruqyah. Masa tu saya duduk dekat salah seorang yang sedang menggelupur ni, sebab orang perempuan lah kena pegang. Sebab apa, aurat orang yang sedang histeria ni kan, dia buka dia menggelupur sekali. Jadi ada yang pegang kaki ni, ada yang baca ayat kursi. Saya pun baca ayat kursi, tak jadi-jadi, baca ni tak jadi-jadi. Saya kata masya-Allah, macam mana ni kan, dah malu ni, dia dah buka aurat ni kan dan sebagainya. Ada yang tutup supaya lelaki tak nampak. Kemudian saya terima satu helai kertas yang saya tak tahu siapa yang bagi. Ada yang macam cuit, dia kata Asma baca ni. Lepas tu saya pun buka kertas, saya pun tengok doa ni. Masya Allah, saya buka. Lepas tu kan saya pun macam, saya pusing balik, saya kata siapa yang bagi? Saya rasa memang ada orang bagi, tapi saya tak sempat tengok. Bila saya buka dan saya tak tahu siapa bagi, siapa yang tulis. Tetapi dalam kertas itu ayat ni lah. Lalu saya pun baca dekat telinga, mohon betul-betul dengan Allah, mohon pertolongan dengan Allah, baca seikhlas hati kan, moga Allah beri kesembuhan, bergantung penuh dengan Allah. Baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Kemudian saya bisik ke telinga, alhamdulillah, terus sedar, terus hilang sedar. Masya Allah. Kemudian bila mereka tengok yang ni dah sedar, dah berhenti bertempik, dia orang pun panggil, Asma sini pula. Sama juga saya baca ayat ni, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Subhanallah. Pun alhamdulillah dengan izin Allah, yang tu pun sedar. Begitulah seterusnya. Tuan-puan sekalian, sebenarnya bukan saya yang hebat, saya bijak, tak. Mungkin ketika itu tahap kebergantungan kepada Allah tinggi. Sebab ceritanya lepas tu kan, bila berlaku lagi histeria, orang panggil saya baca ayat tu, tak jadi pula. Maksudnya saya sedar, saya diberi kefahaman, mungkin masa saya baca tu, tahap keimanan ataupun keyakinan saya kepada Allah sangat tinggi. Jadi sebab itu bukan senang nak kekalkan tahap keyakinan. Mungkin lepas peristiwa malam tu, lepas tu ada lagi yang kerasukan, saya pergi dan saya baca, tapi tetap tak sembuh. Ketika itu tuan-puan sekalian, mungkin saya dah diselaputi pelajar kan, student, bukan siapa-siapa pun, dengan pasangan riak, takabur, ujub, dah rasa macam hebat. Kan kita pun lemah lagi nak menguasai perasaan-perasaan tu. Bila orang dah mulakan
kata, asma tu boleh berubat orang. Asma tu hebat, dia baca sikit je benda tu keluar. Subhanallah, masa tu kan bila kita tak faham lagi, lepas tu bila kita pergi jumpa ustaz kata, bukan mudah sebenarnya. Kalau kamu nak, ustaz tanya kan, perawat tanya, kalau kamu nak berubat, kamu boleh sebenarnya. Tapi kena belajar, kena ada amalan istiqamah, kena zikir sekian-sekian. Dia kata, ustaz betul, tak nak. Saya memang tak mampu. Saya tak nak, saya tak boleh, saya tak nak. Lepas benda tu saya tak adalah. Macam tu. Sebab masa pengalaman saya belajar di sekolah menengah dulu, saya ingat kadang-kadang tu kita baca habis Yasin, kawan tu tak sedar lagi. Tapi datang seorang ustaz yang soleh, yang alim, dia baca Al-Fatihah je, keluar terus. Maksudnya memang syaitan dia takut kepada orang-orang yang ikhlas, orang-orang alim, orang-orang yang soleh. Tapi ayat ni kan saya kata saya ada 2 pengalaman. Jadi itulah pengalaman saya dengan ayat ni. Jadi tuan-puan sekalian, ini firman Allah. Kita jangan guna cara yang salah, dan insya-Allah tak cara yang salah lah, sebab memang dia jelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah selesai videonya guys, dan itulah tadi kisah seram Ustazah Asma Harun ya, tahun 2022. Dan ya, saya juga punya pengalaman pelik sebenarnya. Kesurupan ataupun kerasukan itu pasti ya dialami, terutama waktu saya masih sekolah guys, masih sekolah di MA Mamuda, Mambaul Ulum 2 yang ada di kampung saya. Jadi di sana itu biasa ada kesurupan seperti itu. Dan waktu itu saya baru datang dari Mekah. Dan sebelum itu juga pernah, ketika saya masih sekolah di sana, saya juga melihat ada 2 sampai 4 siswa yang memang kesurupan seperti itu, dan rata-rata cewek seperti itu guys ya. Dan memang teriak-teriak dan lain sebagainya. Ketika ini lucunya karena kita mungkin nggak tahu apa-apa waktu itu. Jadi kita bacakan ayat kursi, kita bacakan 3 kul, itu semuanya nggak mempan guys, malah dia ngikutin gitu. Allahu Akbar. Tapi setelah datang ustadz, setelah datang istilahnya orang peruqyah seperti itu, baru datang aja ya kan, dia baca sebentar udah sadar gitu. Memang beda seperti itu. Dan waktu setelah saya dari Arab Saudi, jadi saya sowan ataupun berziarah ke sekolah saya, dan di situ juga terjadi kesurupan seperti itu guys. Biasa kalau kesurupan itu hari-harinya itu kadang tidak tentu, dari hari Senin sampai Sabtu seperti itu. Tapi kebanyakan di hari Jumat, bisa di hari Sabtu seperti itu. Dan rata-rata yang kesurupan itu cewek guys. Dan alhasil mungkin ya kata ustadzah tadi, bahwasannya ketika kita yakin kepada Allah ya, tingkat keyakinan kita tinggi kepada Allah, maka cepat kita ya, ketika kita melafalkan ayat suci Al-Quran, maka jin itu akan langsung hilang, akan segera sadar orang kerasukan seperti itu. Jadi di situ saya juga merasakan ketika awal mula saya bertemu dengan orang yang kesurupan seperti itu, ya saya tidak bisa seperti itu guys. Bukan karena ayat suci Al-Qurannya, bukan. Semua ya, ketika kita mengamalkan ayat suci Al-Quran, membaca surat-surat daripada Al-Quran, maka semua setan, semua jin akan takut seperti itu, yang kafir seperti itu. Akan tetapi karena keyakinan kita lemah, maka di situ ya, Al-Quran seperti tidak ada apa-apanya. Itu bukan karena Al-Qurannya, tapi karena kitanya yang lemah ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu saya bacakan ayat suci Al-Quran, yaitu ayat kursi dan juga istilahnya 3 kul tadi, dan alhamdulillah sadar seperti itu guys. Itu berarti apa yang dialami oleh Ustazah Asma Harun sama yang saya alami itu sama seperti itu guys. Dan setelah itu juga di rumah saya itu kan ada pondok pesantren juga, ada salah seorang santriwati ataupun santri putri seperti itu yang kesurupan waktu sholat maghrib ya. Waktu sholat maghrib tiba-tiba saya digigit guys di sini ya. Ini saya digigit di sini. Saya nggak kerasa itu tiba-tiba, karena saya mau menolong seperti itu, tapi dia itu berontak. Ya berontaknya itu bukan main ya, kuat banget. Dan ketika saya pegang ya kan, ayo kita pindah aja, karena mengganggu juga acara mengaji daripada siswa-siswi yang lainnya, murid-murid yang lain, santriwati yang lain. Asli guys, digigit dan itu sakit banget, tapi nggak membekas ya. Dia itu sampai luka seperti itu guys ya. Dan di situ saya bilang, wow,
ternyata dahsyat banget itu kekuatan ketika orang kerasukan seperti itu guys. Apalagi nggak tahu itu kerasukannya kenapa. Setelah saya obati, setelah saya bacakan ayat suci Al-Quran itu bersama dengan ponaan saya. Ponaan saya juga berasal dari kampung saya juga, dan dia juga istilahnya tinggal di Mekah bersama saya seperti itu. Sehingga kita berdua langsung untuk mengobati ataupun meruqyahnya seperti itu. Dan alhasil jinnya itu kayaknya keluar gitu. Kayaknya keluar, jadi diam aja. Oh sudah sadar, namanya siapa, udah bisa jawab dan lain sebagainya. Ya kan. Akhirnya oleh guru saya diminta untuk mengambil pohon apa namanya ya, Morina. Apa sih namanya sih? Moringa seperti itu, atau bisa dikatakan daun kelor seperti itu guys. Dan daun kelor itu biasa kita di baldi ataupun baskom seperti itu, lalu kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, baru setelah itu dimandikan seperti itu. Dan setelah seperti itu ya kan, ritual itu kita lakukan sesuai petunjuk daripada guru saya, alhasil sadar guys, betul sadar seperti itu. Tapi ketika kita sudah pergi nih, ya udah kita karena udah sadar, dia minta makan, lapar katanya kan, ya udah habis makan selesai kita pergi nih. Setelah itu guys, beberapa saat kemudian dia teriak-teriak lagi dan masuk lagi. Alhasil dipanggilkan orang-orang yang peruqyah seperti itu, dibacakan ayat suci Al-Quran, diruqyah dan lain sebagainya. Alhasil pergi lagi guys. Pergi, akhirnya dia itu pulang ke rumah suaminya, ya kan. Nah waktu itu dia memang sudah menikah, tapi dia tetap masih belajar di tempat pondok saya seperti itu. Dan alhasil pulanglah ya kan, pulang. Ketika pulang, nyampe sana besoknya kesurupan lagi. Alhasil saya dipanggil dan saya memohon kepada Allah, ya Allah izinkan saya untuk memberantas ataupun untuk mengusir ya jin serta konco-koncone seperti itu. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sholat 2 rakaat, dan setelah itu saya datang ke situ dan saya tarik keluar semua. Dan sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah kesurupan lagi, alhamdulillah. Dan itu berkat ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meminta pertolongan betul-betul kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan itu kepada kita. Apalagi istilahnya dalam hal darurat seperti itu. Dan ketika saya tanya kenapa, ternyata dia itu pernah mengaji di kuburan ya. Biasa kalau tradisi di kampung saya itu ketika hari Jumat ya kan, malam Jumat itu biasanya kita ke kuburan mendoakan orang yang ada di kuburan. Dan yang di kuburan itu adalah buyutnya seperti itu guys. Bisa dikatakan kakeknya ataupun nyai ya kan, apa ya namanya ya, mbah seperti itu. Nah ketika ngaji di situ ada pohon besar katanya seperti itu. Dan ketika ada pohon besar itu tiba-tiba dia udah telah selesai ngaji katanya, tiba-tiba udah nggak sadar seperti itu. Jadi memang dia itu diganggu seperti itu. Mungkin ketika mengaji itu pikirannya kemana-mana atau bisa menghayal kemana-mana seperti itu. Maka betul kata Ustazah Asma Harun bahwa ketika kita memegang erat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ya, tanpa kita istilahnya memikirkan duniawi atau bisa dikatakan ngelamun dan menghayal dan lain sebagainya, pasti kita akan terselamatkan di situ. Jadi intinya adalah kalau kita tidak ingin kerasukan, kalau kita tidak ingin diganggu oleh syaitan, maka dekatkan diri kepada Allah, pegang Allah erat-erat dengan zikrullah di dalam hati kita. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin banyak zikir kita, semakin banyak sholawat kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Oke, mungkin itu saja video kali ini, dan saya sedikit sharing lah teman-teman sekalian, karena apa yang dialami oleh Ustazah Asma Harun ini hampir sama yang saya alami seperti itu. Jadi ya kalau ada orang kesurupan, kita memang harus betul-betul yakin kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah seperti itu ya. Tapi jangan sampai kita itu meminta pertolongan kepada selain Allah, macam kita itu minta kepada jin dan lain sebagainya agar jin itu membantu kita. Na'udzubillah min dzalik. Tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita istilahnya hadapi ya kan, permasalahan yang kita hadapi, kembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, sangat sayang kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.